Assalamualaikum Ustaz. Masya Waalaikumsalam. Allah Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Sini, Ustaz ya? jadi sehat ya? Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah. sehat. Ustaz, nah yang saya tahu nih, Ustaz ini kan spesialis dari asma-asma Allah ya. Dari episode-episode sebelumnya udah banyak kita bahas tentang asma-asma Allah. Nah, hari ini nih Ustaz nih, ini salah satu asma Allah yang mau kita bahas itu adalah tentang Ar-Razzaq, Ustaz, yang Maha Pemberi rezeki. Betul. Nah, Ustaz, mungkin awalan pertanyaan itu adalah yang pantas, apa sih definisi dari Ar-Razzaq itu Ustaz sebenarnya? Pertanyaan yang bagus dan nama Allah yang kita bahas hari ini sangat terkait dengan kita. Iya, Ustaz. Karena mayoritas waktu kita lebih banyak dihabiskan untuk cari apa? Cari nafas. Rezeki. Cari rezeki. Jarang yang cari ilmu gitu kira-kira gitu ya. Mayoritas waktunya untuk cari ilmu ini, cari rezeki. Dan kebanyakan kita biasanya juga khawatir, cemas, galau. Itu gara-gara apa biasa? Gara-gara nggak punya duit. Ustaz. Nah, itu dia. Ustaz. Nah, maka nama Allah yang akan kita bahas ini nama Allah yang akan membuat kita optimis, yang membuat kita tenang. Maka nama Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Memberi rezeki. Secara bahasa rezeki itu adalah jatah. Jatah yang memang sudah diperuntukkan untuk kita. Maka semua kita telah dijatah oleh Allah rezekinya. Itulah arti dari rezeki itu. Makanya kalau sudah habis jatahnya, meskipun masih hidup, nggak bisa mengkonsumsi lagi. Jatah kambingnya udah habis. Iya. Darah tinggi kena. Betul ya? Jangan sampai Ustaz. Jatah gulanya udah habis. Kenapa? Diabetes. Uang ada, duit ada untuk membelinya. Tetapi rezekinya sudah ditakar. Maka rezeki itu adalah jatah sesuatu yang memang sudah dijatahkan untuk kita. Itulah definisi rezeki. Jatah sesuatu yang udah diberikan untuk kita ya, Betul. takaran untuk kita ya Ustaz ya. Tapi Ustaz, kadang-kadang gimana ya Ustaz ya? Kadang-kadang ada nggak sih rezeki yang misalkan nggak sampai ke kita gitu Ustaz? Luar biasa pertanyaannya. Wah, sangat indah pertanyaannya. Allah Ar-Razzaq adalah Allah yang Maha menciptakan rezeki, yang menciptakan penikmat rezeki kita, dan yang kemudian menyampaikan rezeki ini kepada yang memang berhak untuk mendapatkannya. Jadi Allah Ar-Razzaq adalah Allah yang menciptakan rezeki, yang menciptakan orang yang mencari rezeki, dan dia menciptakan sebab-sebab sampainya rezeki ini kepada orang ini. Itu makna Ar-Razzaq. Dan yang menarik, di dalam Al-Quran nama Allah Ar-Razzaq ini sangat berkait dengan Asma'ul Husna yang lain. Karena tadi pertanyaan Masjid ini tadi, apakah mungkin rezeki itu tidak sampai kepada kita? Iya. Di dalam surah Az-Zariyat menarik sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah huwar razzaq. Dialah satu-satunya Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Yang menarik disebut Ar-Razzaq bergandengan dengan Asma'ul Husna yang lain. Apa itu? Dzul quwwatil matin, yang maha kuat, yang maha kokoh. Kira-kira kalau rezeki kita di tangan yang maha kuat, kira-kira ada nggak halangan untuk sampainya rezeki kepada kita? Nggak ada sih Ustaz. Nggak ada. Kalau rezeki kita di tangan Pak Pulan, Direktur Pulan, pejabat Pulan, boleh jadi pejabat ini tidak kuat kekuasaannya sehingga kemudian dia turun dari kekuasaan. Bisa jadi dia menjadi orang yang bangkrut. Tapi Allah mengatakan, aku maha memberi rezeki pemilik kekuatan. Jadi rezeki dikaitkan dengan Asma'ul Husna yang lain, diantaranya Al-Qawi, yang maha kuat. Allah ingin mengatakan, jika rezekimu di tangan yang maha kuat, adakah kekuatan yang lain yang bisa menghalangi sampainya rezeki? Tidak ada Ustaz. Makanya Allah
sekali lagi menyebut Ar-Razzaq dengan nama yang lain Al-Qawi. Nah, dalam hadis ini sangat indah sekali, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya rezeki itu akan mendatangimu, akan mencarimu, sebagaimana ajal itu akan mendatangimu. Ini hadis yang luar biasa. Akan mencarimu sebagaimana ajal akan mendatangi. Iya. Kira-kira ada nggak yang lolos dari kematian? Nggak ada sih Ustaz. Ada nggak yang luput dari kematian? Nggak ada. Kalau demikian, kepastian rezeki itu bagi orang yang beriman, keyakinan kita adalah sebagainya pastinya kematian. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus Pak Zidni. Jadi Allah mengaitkan Maha memberi rezeki dengan Maha memiliki kekuatan. Dan Ar-Razzaq ini sangat erat kaitannya dengan nama Allah yang lain. Apa nama Allah yang lain? Di antaranya adalah Al-Karim. Yang maha dermawan, yang maha pemurah. Dalam hadis coba bayangkan. Hadis ini lembut sekali. Sesungguhnya Allah murka apabila ada seorang hamba yang tidak meminta kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Jadi Allah marah kalau nggak kita minta. Bertolak belakang dengan kita ya. Sangat berbeda dengan kita. Kalau diminta Ya begitu loh Ustaz. kita marah. Allah kalau tidak diminta dia marah. Kenapa? Karena Allah itu maha dermawan. Saya marah ya kalau kamu nggak minta sama saya. Kenapa Allah menamakan dirinya maha kaya? Coba pasti. Ya memang punya semuanya sih Ustaz. Kenapa Allah mengatakan aku maha memberi? Ya, karena cuma Allah yang maha memberi. Allah ingin mengatakan aku maha kaya, mintalah kepadaku. Aku maha kuat, berlindunglah kepadaku. Tidaklah Allah menamakan bahwa dirinya maha pemberi rezeki kecuali Allah ingin mengatakan, jangan minta rezeki kepada yang lain, mintalah kepadaku. Aku marah jika engkau tidak meminta kepadaku. Ya Ustaz, kalau memang kita harus meminta nih Ustaz, tapi kalau misalkan kita tidak meminta, saya merasakan mungkin saya nih pribadi Ustaz ya, dikasih terus memang, dikasih gitu rezeki sama Allah. Apalagi kalau kita meminta, mungkin lebih banyak lagi kan Ustaz gitu. Berarti memang kita memang wajib meminta, ataukah kita diem aja nanti juga dikasih kok sama Allah gitu. Ada rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Ada rezeki yang diberi kepada kita karena kita minta. Subhanallah. Dan udah pasti dikabulin gitu Ustaz ya kalau kita. Buat apa Allah menamakan dirinya maha mengabulkan doa kalau dia tidak ingin mengabulkan? Mana yang lebih banyak masjid ini? Jumlah rezeki yang tidak kita minta atau jumlah rezeki yang kita minta? Yang Allah berikan kepada kita. Sepertinya kalau menurut saya Ustaz ya, kebanyakan yang kita nggak minta malah. Kalau rezeki itu hanya yang kita minta, niscaya kita tidak bisa hidup. Lelah hidup kita masih. Coba bayangkan masjid ini besok mau apa? Semuanya harus kita minta. Ya Allah terbitkan matahari ya Allah. Ya Allah saya besok mau mencari nafkah ya Allah. Jangan sampai tubuh saya setruk ya Allah. Bayangkan kalau semuanya terjadi harus diminta terlebih dahulu. Alangkah repot. Maka tubuh kita ini bekerja tanpa perintah kita, tanpa kehendak kita. Matahari, bulan, bintang, oksigen semuanya ini bekerja tanpa kontribusi kita. Semuanya berjalan seolah-olah Allah mengatakan, biar aku yang mengerjakan agar engkau bisa ibadah kepadaku. Jadi kalau rezeki yang Allah berikan itu hanya yang kita minta, berarti pemberian Allah itu dikit. Karena yang kita minta itu dikit.
Betul atau tidak? Betul, betul Ustaz. Kira-kira Mas Zini yang diminta apa? Ya mungkin kita minta kehidupan. Rata-rata minta duit. Kita terlalu ambisi dengan duit sampai lupa bahwa Allah telah memberikan kita sesuatu yang lebih baik daripada duit itu sendiri. Baik Ustaz, tadi kan saya udah sempat nanya, apakah kita harus minta rezeki selalu ataukah tidak gitu. Karena kita tidak minta pun Allah udah kasih kan Ustaz ya tadi ya. Udah kasih nafas kita segala macam, bumi berputar, semua itu diatur sama Allah. Nah Ustaz, kalau misalkan kita kayak misalkan kita lalai nih Ustaz nih dalam ibadah gitu Ustaz. Kita nggak berdoa, kita lalai dalam ibadah, itu berpengaruh nggak sih Ustadz sama rezeki buat kita gitu? Contohnya mungkin tadi Allah mau ngasihnya segunung gitu, tapi karena kita lalai melaksanakan ibadah, jadi akhirnya rezeki kita cuman ya setengahnya gitu Ustadz. Subhanallah. Ada rezeki sifatnya rezeki badan. Ada rezeki hati. Subhanallah. Rezeki badan, rezeki yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu tidak akan pernah Allah lalaikan. Meskipun kita melalaikan. Subhanallah. Jadi wahai manusia, engkau punya kewajiban kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, yaitu beribadah kepadaku. Aku punya kewajiban kepadamu, yaitu memberikan rezeki kepadamu. Meskipun engkau melalaikan, melupakan kewajibanmu kepadaku, aku tidak pernah lupa untuk memberikan rezeki kepadamu. Subhanallah. Makanya mengapa Asmaul Husna ini bukan Razik. Kalau Razik pemberi rezeki. Tapi kalau Ar-Razzaq maha luar biasa memberikan rezeki. Jadi ada di sini kemahaan. Ini berarti kalau maha itu berarti yang diberi rezeki itu bukan cuma yang beriman. Tapi yang tidak beriman pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu. Oh maksudnya selain non muslim gitu Ustaz? Ya bukan cuma manusia, tetapi hewan pun diberikan rezeki oleh Allah. Allah tidak ada sifat yang Allah wajibkan kepada dirinya kecuali dua. Apa itu Ustaz? Yang pertama memberi rezeki, dan yang kedua merahmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah satupun makhluk yang melata di bumi illa 'ala Allah, kecuali wajib bagi Allah. Alaikumus syam, wajib kamu puasa. Kan gitu kan? Iya. 'Ala Allah, wajib bagi Allah. Apa itu? Rizquha, untuk memberikan rezeki. Allah tidak pernah mengatakan aku wajib menyiksa. Aku wajib memberikan musibah. Tapi Allah mengatakan wajib bagi Allah untuk memberikan rezeki. Yang menarik, ada doa Nabi Ibrahim yang mungkin selaras dengan pertanyaannya. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa agar memberikan rezeki kepada yang beriman dan kepada orang yang beriman saja. Wa idz qala Ibrahim, ya. Ayatnya itu bunyinya warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikan rezeki kepada yang beriman kepadamu dan kepada hari akhir saja. Lalu Allah tegur Nabi Ibrahim. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, qala wa man kafar. Orang kafir pun pasti aku akan beri. Kenapa? Alasannya, fa umatti'uhu qalilan. Karena dunia ini kenikmatan yang sedikit, maka
Apalah artinya aku memberikan rezeki kepada orang kafir? Karena kenikmatan dunia ini kenikmatan yang sedikit. Subhanallah. Makanya ada kisah ini mungkin pas kalau diceritakan. Siap ya Mas Zini untuk mendengarkannya ya? Boleh Ustaz. Siap. Nabi Ibrahim itu salah satu kebiasaannya suka menjamu tamu. Suatu hari ada tamu yang lewat, dia panggil, ayo makan. Ternyata pas Nabi Ibrahim menyiapkan makanan di belakang, tamunya ini menyembah api yang dinyalakan di rumah Nabi Ibrahim. Jadi dia seorang majusi. Melihat tamunya ini menyembah api, padahal Nabi Ibrahim ingin menghidangkan makanan. Apa kata Nabi Ibrahim kepada tamu ini? Pergi engkau dari rumah ini. Oh, susah. Aku memberi makan kepadamu karena Allah, tapi engkau menyekutukan Allah di rumahku. Akhirnya tamunya ini pergi, tidak jadi makan. Gak lama kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, engkau tidak sabar untuk memberikan makan kepadanya 1 jam saja karena dia menyembah selain aku. Padahal 70 tahun sudah usianya. Selama itu aku memberikan makan, minum kepadanya, memberikan rezeki kepadanya selama 70 tahun itu, padahal dia menyembah selain aku. Sementara engkau tidak sabar memberikan makan kepadanya 1 jam saja karena dia menyembah selain aku. Sementara aku telah bersabar 70 tahun memberikan rezeki makan dan minum kepadanya, padahal dia menyekutukan aku dengan yang lain. Akhirnya pas ini Nabi Ibrahim mengejar ini orang ini, dia rayu untuk kembali makan. Kata orang Majusi ini, aneh sekali engkau wahai Ibrahim. Baru saja engkau mengusirku, lalu engkau kemudian merayuku kembaliku untuk makan di rumahmu. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku ditegur Rabbku. Allah menegur aku karena tidak sabar memberikan makan kepadamu selama 1 jam karena engkau menyembah Tuhan selain dia. Sementara Allah sabar memberikan makan 70 tahun lamanya usiamu, sedangkan engkau menyekutukannya dengan yang lain. Apa kata Majusi ini? Wahai Ibrahim, sungguh Tuhanmu itu sebaik-baik Tuhan. Dia menegurmu gara-gara aku. Padahal engkau penyembahnya, sementara aku menyekutukannya dengan yang lain. Dia menegurmu gara-gara aku. Subhanallah, padahal aku orang yang menyekutukannya dengan yang lain. Saksikanlah wahai Ibrahim, aku mengikuti Tuhan. Luar biasa. Baik. Berarti orang non muslim ini tetap Allah kasih ya Ustaz ya rezekinya ya. Masya Allah Ustaz. Tapi Ustaz, oke ini di luar dari itu Ustaz ya. Kalau kita lihat nih Ustaz nih, kehidupan kita ini Ustaz ya, ada yang maaf Ustaz, ada yang ekonominya bagus gitu, ada yang ekonominya biasa aja gitu, bahkan ada yang minim sekali gitu, sampai dia melakukan perbuatan yang kriminal gitu Ustaz. Nah, kenapa sih kita beda-beda gitu Ustaz? Apakah memang rezekinya beda-beda gitu? Oh yang ini saya kayain deh, oh si B sedang-sedang aja, si C dia udah biar susah gitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Luar biasa. Pertanyaannya sangat luar biasa. Allah sudah menjawab pertanyaan itu. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'duhum li ba'din sukhriya. Ada yang aku lebihkan atas yang lain agar mereka saling membutuhkan. Seandainya semua orang kaya, mungkin bangunan yang tinggi itu tidak akan ada. Nggak ada yang mau kerja. Seandainya semua orang itu kaya, nggak ada petani, karena nggak ada orang mau bertani. Nah, itu yang pertama. Jadi agar kita saling membutuhkan, sehingga orang kaya tidak menjadi sombong dan congkak. Karena tanpa orang miskin, rumahnya yang besar itu tidak akan ada, karena nggak ada yang mau bekerja untuk membangun. Dan yang kedua, duit yang banyak itu bukan tanda kemuliaan. Jika uang banyak itu tanda kemuliaan, berarti Qarun lebih mulia daripada Musa. Kekuasaan itu bukan tanda Allah sedang mencintai orang itu. Dengarkan ini ya, Majid.
Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan amal soleh kecuali kepada siapa yang dia cintai. Jadi yang namanya kaya, miskin, itu bukan tanda orang itu dimuliakan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah. Kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Dan Allah tahu ada orang yang kalau rezekinya banyak, dia kemudian menjadi ahli maksiat. Tapi ada orang yang kalau dimiskinkan, justru dia jadi taat. Atau sebaliknya. Maka Allah bukan memberi yang kita mau, tetapi Allah memberikan yang akan memberikan kemanfaatan untuk kita. Ustadz, tadi kan Ustadz udah bilang ada yang rezekinya bagus, ada yang mungkin rezekinya sedang, ada yang rezekinya ini, karena semua untuk saling membutuhkan ya Ustadz ya gitu. Nah Ustadz, terus bagaimana dengan orang-orang yang ada mungkin istilahnya istidroj nih Ustadz? Istidroj kan mungkin yang saya tahu ya Ustadz ya, kayaknya kayak dilosin aja gitu sama Allah. Ente minta duit nih, anak kasih gitu loh, dikasih terus sama Allah, didimin, tapi belum tentu semuanya diterima gitu sama Allah, belum tentu amal ibadah itu diterima gitu sama Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, istidraj itu untuk orang benar-benar yang sudah sangat Allah benci. Itu istidraj. Arti istidraj adalah orang itu makin maksiat, makin dimurahkan rezeki. Oh gitu Ustaz. Gitu. Makanya ada orang yang ngomong begini, Pak Ustadz, saya ini udah rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rezeki saya begini-gini aja. Gitu ya. Dia lupa bahwa sholat itu juga rezeki. Iya. Saya udah rajin sholat duha nih Pak Ustadz, tapi kok rezeki saya nggak nambah-nambah. Sholat duhamu lebih besar dari rezeki yang kau harapkan berupa duit itu. Karena duit itu tidak kekal, tapi sholat duhamu akan kekal. Tapi ada Ustadz yang maksiat mulu. Semakin maksiat tapi tambah rezekinya. Perhatikan ini. Justru itu yang bermasalah. Kalau orang maksiat, mestinya normalnya rezekinya seret. Mestinya normalnya. Kalau orang banyak melanggar, mestinya dihukum kan. Nah ini yang sehat. Ini yang masuk akal. Seharusnya kalau orang maksiat itu mestinya dihukum. Itu yang bagus. Tapi kalau kita mengatakan kok bisa ya Ustadz? Dia maksiatnya makin menjadi-jadi tapi rezekinya makin luar biasa. Nah itu justru yang bermasalah. Kenapa masalah? Karena ketika orang bermaksiat lalu ditambah rezekinya, orang itu semakin tidak akan sadar dengan kemaksiatan. Orang itu berarti sudah dikeluarkan dari kelas. Karena kalau orang masuk kelas, kalau dia salah ditegur nggak sama gurunya? Ditegur. Tapi orang yang sudah diusir dari kelas adalah orang-orang yang tidak dipedulikan lagi. Biarkan dia tinggi, maka tingginya itu untuk menunjukkan tingginya uang haramnya. Biarkan dia naik terus, supaya lupa diri. Karena kalau dia naik nanti aku jatuhkan, kata Allah. Kalau jatuhnya cuma di atas kursi kan kurang berasa. Tapi kalau di lantai 21, berasa. Maka tingginya jabatan orang yang bermaksiat, banyaknya uang orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu tanda banyaknya dosa yang dia lakukan.
Tapi kalau misalkan kadang-kadang saya ketemu orang kalau ditanya, enggak saya sholat kok gitu. Tapi saya lihat tuh perbuatannya tuh nggak mencerminkan ucapannya gitu Ustadz. Kadang-kadang mungkin pekerjaannya. Nah Ustadz, kalau bicara masalah pekerjaannya Ustadz nih gitu. Pekerjaan ini kan memang Allah yang tuntunkan atau enggak sih Ustadz sehingga kita bisa memperoleh rezeki dari pekerjaan tersebut gitu. Karena ada pekerjaan yang Allah ridhoi, ada pekerjaan yang mungkin Allah nggak ridhoi gitu Ustadz. Ada yang pekerjaan sesuai dengan syariat Islam, ada yang pekerjaan yang memang kalau dipikir-pikir nih pekerjaan ini sebenarnya riba juga gitu Ustadz gitu. Baik. Nah, tapi ini rezeki dari Allah gitu Ustadz. Nah, mohon penjelasannya itu Ustadz. Bedakan rezeki dengan hasil. Tabungan kita itu belum tentu rezeki kita. Tabungan uang nih Ustadz. Iya. Jadi kalau masjid ini punya uang 200 juta. Hari ini dipakai 1 juta. Besok meninggal berarti sisanya uang siapa? Iya, bukan rezekinya masjid ini. Berarti rezeki itu bukan yang kita kumpulkan. Tapi rezeki itu yang kita manfaatkan. Jadi ada orang yang tabungannya banyak tapi rezekinya dikit. Dia punya kolam renang tuh di puncak, di Pilah. Tapi nggak pernah berenang di sana. Pembantu aja yang berenang. Jadi ada yang memiliki tetapi tidak memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan tetapi dia tidak memiliki. Para pembantu-pembantu tukang kebun itu sangat menikmati dan memanfaatkan villa-villa yang ada di puncak itu. Tapi dia tidak memiliki. Sementara pemiliknya sibuk macet di jalan pagi hari tanpa pernah sempat untuk menikmati apa yang sudah dia miliki. Jadi rezeki itu bukan yang kita miliki tetapi yang kita manfaatkan. Maka orang yang mendapatkan harta yang haram itu namanya bukan rezeki tapi itu hasil. Ya, karena tidak mungkin Allah tuh meridhoi rezeki yang haram itu. Kenapa Allah menamakan rezekinya, nama dirinya dengan Ar-Razzaq? Aku pemberi rezeki. Agar kita justru tidak mencari yang haram. Maka orang-orang yang mencari yang haram adalah orang-orang yang tidak yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah. Sebenarnya yang didapat dengan cara yang haram itu pasti dia dapat dengan cara yang halal. Cuma dia tidak bersabar. Andaikan dia bersabar, jumlah uang yang dia curi itu akan sampai juga kepada dia tetapi dengan cara yang halal. Tapi dia tidak bersabar. Tidaklah Allah menamakan dirinya dengan Ar-Razzaq. Sekali lagi kecuali karena Allah ingin agar kita tidak mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Ustadz, tapi kalau bicara masalah rezeki nih Ustadz, saya pernah dengar gitu Ustadz ya. Katanya kalau memang kita sering bersedekah gitu Ustadz, katanya akan banyak gitu rezekinya gitu, akan dibalas sama Allah langsung gitu. Nah itu apakah memang kita harus seperti itu? Apakah memang benar seperti itu gitu Ustadz? Apakah memang kita harus bersedekah terus gitu Ustadz gitu? Walaupun misalkan kita lagi tipis banget gitu dompetnya gitu Ustadz gitu, tetap ini biar dilipat gandakan nih gitu. Nah itu masuk dalam rezeki juga nggak tuh Ustadz? Subhanallah. Jadi orang yang berinfak itu sendiri sudah rezeki. Iya. Subhanallah ya. Iya. Jadi makanya ada orang yang diberi rezeki rohani, ada diberi rezeki badan. Uang untuk rezeki badan, makanan untuk rezeki badan. Tapi orang sholat, orang berzikir, itu berarti dia diberi rezeki ruhnya. Ruhnya mendapatkan rezeki. Iya kan, coba kalau berzikir gimana rasanya? Tenang gak hati? Iya tenang sih. Nah itu berarti ruh kita mendapatkan rezeki. Maka rezeki yang bentuk badan ini rezeki umum. Tapi orang-orang yang Allah cintai, mereka diberikan rezeki bukan cuma untuk rezeki badan, tetapi rezeki ruh, rezeki untuk hati.
Nah, tadi mendapat balasan dari bersedekah ya. Iya. Allah itu menamakan dirinya dengan Asy-Syakur. Nanti di episode yang lain kita akan bahas Asy-Syakur itu. Kenapa? Asy-Syakur itu adalah Allah yang menerima amalan yang sedikit dan membalas amalan yang sedikit itu berlipat-lipat. Itu namanya Asy-Syakur. Coba bayangkan ada seorang wanita pezina, PSK, memberi minum kepada seekor anjing yang najis. Dalam hadis itu disebutkan, Allah bersyukur kepada perbuatan baiknya lalu Allah ampuni. Cuma gara-gara ngasih minum doang. Padahal yang memberi minum siapa? PSK. Yang diberi minum? Anjing. Lalu bagaimana jika yang memberi minum itu orang soleh seperti Mas Rizni? Masya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah lebih baik. Jadi Allah tidak pernah, karena ada lagu Bimbo, pernah dengar lagu Bimbo? Engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, Aku jauh. Allah nggak begitu lagunya mestinya. Engkau dekat, aku lebih dekat. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku sejengkal, kecuali aku akan mendekat kepadanya sehasta. Tidaklah hamba itu mendekat kepadaku sehasta, kecuali aku akan mendekat kepadanya satu depa. Tidaklah hamba itu datang kepadaku berjalan, kecuali aku yang berlari kepadanya, kata Allah. Allah yang maha kaya itu berlari kepada kita yang miskin dan tak tahu diri ini. Bayangkan. Ustadz, masih nih Ustadz nih dengan yang sama Ustadz. Nah, kalau memang Ar-Razzaq ini adalah Allah Maha Pemberi rezeki Ustadz ya, bagaimana sih sikap kita untuk meneladani dari sifat Allah ini, Ar-Razzaq ini dalam kehidupan kita sehari-hari Ustadz? Terus ada nggak sih Ustadz doa-doa atau amalan-amalan ini supaya kita ini rezekinya ini bagus gitu Ustadz gitu? Silakan Ustadz. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana sikap kita setelah mengenal Ar-Razzaq? Yang pertama adalah jadilah keran Allah ya untuk berbagi rezeki kepada yang lain. Jadilah keran Allah untuk Ya, berbagi rezeki. jadilah alat Allah untuk berbagi rezeki kepada orang lain. Karena sebagian rezeki orang lain itu Allah titipkan kepada kita. Makanya Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di harta orang-orang kaya itu ada hak tertentu bagi orang yang meminta-minta, bagi orang-orang yang fakir dan fuqara. Makanya Allah ketika memerintahkan untuk bersedekah, itu Allah memerintahkan kepada petugas zakat, bukan mintalah, tapi ambillah. Khudz min amwalihim. Ambillah. Subhanallah. Jadi redaksinya itu bukan mintalah kepada orang kaya, tetapi tugas pelaku zakat ini, amil zakat ini, ambillah. Kenapa? Karena petugas zakat ini bukan sedang meminta-minta kepada orang kaya, tetapi dia sedang mengambil haknya orang miskin. Maka tidaklah Allah memerintahkan kita, tidaklah Allah menyebut tentang rezeki kecuali menyebutkan tentang infak. Itu artinya apa? Salah satu fungsi rezeki yang harus ada di dalam agenda kita adalah infak. Salah satu yang harus ada di benak kita saat kita mencari nafkah, bukan cuma memikirkan diri kita, tapi kita sedang mencari rezeki bukan saja untuk kita dan keluarga kita. Kita sedang mencari rezeki untuk orang-orang lebih luas daripada keluarga kita. Jadi kita memberi rezeki. Kenapa demikian? Kenapa Ustaz? Sebelum ke situ,
Allah bisa nggak ngasih langsung kepada orang miskin itu rezeki? Bisa. Bisa sebenarnya. Makanya rezeki itu nggak ada kaitannya dengan kecerdasan. Ada nggak profesor yang rezekinya seret? Banyak. Ada nggak yang tamat SD tapi kaya raya? Ada, Ustaz. Ada nggak dulu yang tukang nyontek sama masjid nih sekarang duitnya banyak? Ada, Ustaz. Jadi rezeki itu bukan karena kecerdasan. Seandainya rezeki itu karena kecerdasan, maka hewan nggak akan dapat rezeki. Jika rezeki itu karena kekuatan fisik, niscaya yang paling dapat rezeki banyak itu orang yang paling kuat tubuhnya. Jadi kita dapat rezeki itu karena Allah yang maha memberi rezeki, bukan karena kecerdasan kita. Sudah terbukti orang yang lebih pintar, yang lebih bodoh dari kita duitnya lebih banyak. Betul atau tidak? Betul, Ustaz. Nah, itu artinya Allah bisa langsung memberikan rezeki kepada si miskin. Bisa nggak? Bisa. Tapi mengapa Allah titipkan rezeki si miskin ini kepada orang kaya? Agar orang ini berinfak. Agar orang kaya mendapatkan pahala dari infak. Seandainya Allah langsung memberikan rezeki, maka orang-orang kaya itu tidak akan mendapatkan pahala berjuang dengan hartanya itu. Dan orang seringkali menggugat Allah kan ketika rezekinya kurang. Kayak protes gitu ya, Ustaz. Katanya Engkau ya Allah maha penyayang. Katanya Engkau ya Allah maha pemberi rezeki ya Allah. Tapi mengapa aku serba kekurangan? Akhirnya orang-orang ini goyah keimanannya kepada Allah. Andaikan ada orang kaya yang kemudian berinfak, mungkinkah keimanan orang miskin ini goyah? Enggak. Berarti orang-orang kaya yang tidak berinfak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di hari kiamat, karena telah menyebabkan banyak orang-orang fakir dan miskin itu menjadi kafir, menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa Allah itu tidak ada. Allah tidak adil. Lalu mereka meninggalkan Allah. Seandainya orang-orang kaya itu mau berinfak, mau memberikan rezeki, niscaya keyakinan orang-orang fakir dan miskin ini kepada Allah tetap teguh. Benar, Allah yang maha memberi rezeki. Karena di saat aku butuh selalu ada orang-orang yang peduli denganku. Allah maha baik. Allah maha memberikan rezeki. Jadi itu yang pertama. Jadi setelah kita tahu Allah Ar-Razzaq, maka Allah cinta kepada orang yang berbagi rezeki. Sebagaimana Allah itu pemberi rezeki, maka Allah cinta kepada orang yang mau berbagi rezeki. Sebagaimana Allah itu maha penyayang, maka Allah suka kepada yang penyayang. Begitu. Allah itu maha berilmu, Allah suka kepada orang-orang yang berilmu. Allah maha memberi rezeki, maka Allah mencintai orang-orang yang berbagi rezeki kepada orang lain. Itu sikap yang pertama, Mas Didi. Nah, ada sikap yang lain, Mas Didi. Setelah tahu Allah Ar-Razzaq, maka kita tidak akan memakan harta yang haram meskipun hanya sedikit. Nah ini, ada seorang pejabat, datang orang-orang pengusaha ini untuk menyogok. Sama pejabat ini karena dia ngaji Ar-Razzaq, nggak mau dia disogok. Saya tidak akan mau makan yang haram. Lalu pengusaha ini merayu istrinya. Tolong dong rayu suamimu agar dia mau menerima uang suap ini. Apa kata istrinya? Yang aku tahu tentang suamiku itu, dia adalah tukang makan. Dia adalah yang suka makan rezeki. Aku tahu suamiku itu pemakan rezeki. Tapi aku tidak pernah mengenal suamiku sebagai pemberi rezeki. Jangan coba-coba kalian merayuku untuk menundukkan suamiku menerima suap. Karena yang aku tahu, suamiku itu adalah pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Coba lihat, keyakinan kepada Ar-Razzaq ini membuat dia tidak mau menerima uang suap. Tidak mau merayu suaminya untuk menerima uang suap. Ada lagi juga kiai.
kiai ini mau disogok oleh orang-orang kaya untuk mempatwakan dengan fatwa yang tidak sesuai dengan Islam. Lalu pengusaha ini datang ke masjid, datang kepada Pak Kiai. Pak Kiai, mintalah sesuatu kepadaku. Ya, kata Pak Kiainya ini, maaf, aku malu meminta kepadamu sedangkan saya sedang di rumah Allah, di masjid. Kata pengusahanya, kalau begitu saya tunggu di luar Pak Kiai. Lalu setelah Pak Kiai ini keluar dari masjid, kata pengusaha ini, sudah di luar masjid Pak Kiai, mintalah. Kata Pak Kiainya ini, minta urusan dunia atau akhirat? Pengusahanya bilang, kalau urusan akhirat saya nggak punya. Kalau urusan dunia saya bisa berikan kepada Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai? Aku tidak pernah meminta dunia kepada pemilik dunia. Aku tidak pernah meminta dunia kepada pemilik dunia. Lalu bagaimana aku meminta kepadamu sedangkan engkau bukan pemilik dunia? Subhanallah ar-Razzaq. Terus kira-kira Ustaz, apa nih Ustaz, zikir atau amalan yang mungkin sesuai dengan tema kita hari ini? Baik, kalau zikir tentu ar-Razzaq itu. Ya, kita bisa berzikir, ya Razzaq urzuqni. Wahai yang memberi rezeki, berikan rezeki kepada. Ya Razzaq urzuqni. Wahai yang maha memberi rezeki, berikan rezeki kepada. Nah ini kita bisa meminta berupa doa, misalkan Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kepadaku ketakwaan, kemampuan menjaga kehormatan, dan juga berikan kepadaku kekayaan rasa cukup. Jadi ternyata kalau bisa yang diminta itu cukup. Cukup ya Ustaz. Betul. Bukan banyak. Bukan banyak. Kenapa? Kenapa, Ustaz? Karena tidak ada yang banyak. Banyak itu ketika sesuatu itu belum di tangan, maka dia banyak. Tapi apabila sesuatu itu sudah di tangan, biasanya tidak lagi terasa banyak. Maka yang dicari bukan banyak, tetapi yang dicari adalah cukup dan berkah.